Yang punya hutang yang lunas. Yang amin berarti banyak hutang. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan katsiran mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa tawakkal alayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi. Allahumma iftah lana amin hikmataka wanshur alaina rahmataka min ghazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sholawat dulu bareng-bareng ya, supaya suasana sore hari ini tambah berkah, ceria dan bahagia. Ya
Yang menghidupkan kita siapa? Yang mengatur hidup kita siapa? Hari ini pun dikumpulkan oleh siapa? Sama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukur. Mudah-mudahan yang kumpul di sini dapat ilmu yang bermanfaat. Iman Islamnya tambah kuat, amal ibadahnya tambah mapan, anak-anaknya soleh dan solehat, hidupnya penuh dengan berkat, matinya mendapat rahmat, pulang ke kuburnya selamat, hidupnya penuh maslahat, juga banyak manfaat. Wabil khusus buat Bu Aat, amrosok kerajaan kurang cisaan. Amin. Salawat salam aku sampai kepada kekasih yang mulia Nabi besar Muhammad. Yang dimuliakan hari ini hadir Kiai Haji Ajib Dahlan, yang kita doakan panjang usia dan diberikan berkah oleh Allah, beserta rengan dari sesepuh para tokoh, para ulama Kecamatan Cidahu yang tidak mengurangi rasa hormat saya, yang insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan limpah keberkahan. Ada juga Factory Manager, ada Bapak Erwin Sargi, ada juga HRDA Manager Ibu Widiana Wiagisi, tak lupa juga Bapak John Kaisar, dan juga seluruh pimpinan, staf, karyawan dan karyawati yang insya Allah mudah-mudahan hari ini di bulan Ramadan berlimpah dengan keberkahan. Yang kedua, saya mohon maaf kalau kata-kata saya agak sedikit kasar, karena saya orang Kota Sukabumi, ngomongnya agak kasar. Beda dengan semua yang ada di sini di PT AHEM, semuanya terlihat bahasanya halus. Ya, halus. Kalau saya kasar, karena memang saya makhluk kasar. Beda dengan semua yang ada di sini, semuanya makhluk halus. Tutus lampu kebang halang buka sabanan caran sabakan hapun dan biaya kelebatan biaya syarasan mahal pondok nyokok panjang juga cemerkit kena hati seberubah kena bayar kapan terang kena tarang kapan dentung kena jantung diri kurang tata ini salam dudugana pamugi jembar hampuran sadayana. Bapak ngerti nggak Pak? Sudah ya. Halo. Kalau saya bilang halo jawab hai, kalau saya bilang hai jawab halo. Halo. Hai. Halo halo. Hai hai. Halo hai halo hai halo. Mau hang. Kalau saya bilang satu kali tepuk semangat, tepuknya satu kali. Prok. Kalau saya bilang dua kali prok prok. Kalau saya bilang tepuk semangat saja, tepuk tangan biasa. Tapi ada volumenya. Kalau tangan saya ke atas berarti naik, kalau tangan saya ke bawah berarti turun. Bisa ya? Oke, satu kali tepuk semangat, 5 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, tepuk semangat. Halo, Ustaz mau nanya dulu sama yang sahabat muslim semuanya, pingin surga, pingin neraka? Kurang yakin ya? Surga, neraka? Kalau mau surga jawab yang jujur, yang sering kita lakukan sehari-hari di luar bulan puasa maupun bulan puasa ya, banyak tidur, banyak tahajud, pegang HP, pegang Quran, banyak zikir, ngomongin orang, banyak nyanyi, banyak baca Quran, banyak ngasih, banyak dikasih. Pingin surga, pingin neraka. Ini mah amalnya pada jelek-jelek, pinginnya surga. Kayaknya dia di surga punya ordal orang dalam.
500.000, 1 juta, sedang murah. Tapi kalau disuruh infak sedekah, bawa duit 50.000, kegedean, kekecilan, akur. Kalau di sini ada duit 2.000, 50.000, 100.000, 500.000, mana yang mau disedekahin? 2.000. Suka ke WC umum nggak? Bayarnya berapa? 2.000. Ayo tadi ke surga sabaraha? KWC sabaraha? Ayo ada balik ke surga balik KWC. Jika ada siapa ke surga dengan lengki. Halo. Uqbatil jannah bil magari wa uqbatil nar bisahwat. Surga itu diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Beda dengan yang namanya neraka, sesuai dengan keinginan syahwat. Maka orang yang mau ke surga, dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya Allah perintahkan di bulan Ramadan buat puasa. Ustaz, puasa ini buat apa? Buat melatih kesabaran, melatih hawa nafsu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, padahal halal. Betul? Bahkan qillatul ta'am, kurangi makan. Apalagi lagi masak panas-panas begini. Qillatul manam, kurangi tidur karena harus sahur, harus tarawih, bangun malam. Qillatul kalam, ngurangin ngomong. Ibu-ibu yang biasanya ngegosip bulan Ramadan ditanya, teteh ayam gosip hanya ini soimun, aku lagi puasa. Ayam gosip hanya apa tuh? Ini soimun, aku lagi puasa. Mohon maaf ya, aku mah nggak ngegosip dulu, nanti aja udah maghrib. Qillatul anam, ngurangin pergaulan yang nggak benar, jangan ke bawah-bawah yang nggak benar. Halo, halo. Makanya orang yang puasa itu melahirkan generasi la'allakum, orang kompak, la'allakum, orang kompak nih masih benar, la'allakum. Kata Imam Musairi, takwa itu dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, iya. Ulangi apa? Ta, qaf, waw. Apa taknya? Tawadhu. Ulangi apa? Kelihatan yang cowok-cowoknya tawadhu ya, karena mau duit. Tawadhu ini tawadhu, rendah hati. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita harus empati kepada orang lain. Nggak boleh sombong, nggak boleh merasa hebat, nggak boleh merasa angkuh, nggak boleh merasa keakuan dalam diri kita. Rendahkanlah diri kita, rendahkanlah hati kita di hadapan manusia siapapun. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah meremehkan, jangan pernah saling menghina. Maka di antara kita harus timbul benih cinta yang kita sebut dengan ukhuwah. Apa namanya? Mempererat kekompakan dan kebersamaan dalam kehangatan Ramadan yang penuh dengan makna. Ramadan itu nggak boleh musuh-musuhan. Ramadan itu harus saling memaafkan. Ramadan itu nggak boleh menyimpan dendam masa lalu, benci, sakit hati, nyeri hati, trauma, dikhianati, dicampakkan. Halo, halo, halo. Yang kedua, kopnya apa Ustaz?
Ya. Apalagi kondisi hari ini, nyari kerjaan gampang nggak? Ketika bisa kerja di PT AHM ini, teman-teman bareng-bareng di PT ini kita bekerja, tentunya harus banyak disyukuri. Apa? Punya gaji, syukuri. Punya THR, syukuri. Punya rumah, syukuri. Punya motor, syukuri. Punya apapun, syukuri. Ini mah punya rumah, rumah aku mah RSS. Rumah sangat sempit sekali, sisi susukan, susah sholat, sawer. Halo. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dia mah enak, kamu mah enak, kamu mah nyaman, kamu mah gini. Jangan pernah berpikir orang lain itu hidupnya baik-baik saja. Mereka yang kita pikir hidupnya baik-baik saja, semuanya punya ujian, semuanya punya masalah, semuanya punya cobaan. Namanya juga hidup. Betul? Hidup yang kita aluhkan boleh jadi hidup yang orang lain inginkan. Ustaz mau nanya, yang sakit di ruang ICU, yang sakit di rumah sakit, kalau dikasih pilihan, pengen sembuh, pengen mobil, maunya mobil baik. Tersakarat, pengen sembuh, pengen mobil, pengen rumah, pengen sembuh, pengen banyak duit, pengen sembuh. Orang yang sakit keinginannya satu, ingin sembuh. Kita yang sembuh kira-kira ingin apa? Segala ingin. Makanya penyakit kita itu terlalu banyak keinginan. Cara melihat keinginan kita cukup lihatlah aplikasi Shopee. Kira-kira di keranjangnya banyak nggak? Nucan habaya. Tapi orang ahai. Apalagi sekarang banyak majlis taklimnya di handphone. Iya, majlis taklim al-Facebookiyah, wa YouTubiyah, wa Instagramiyah, wa Whatsappiyah, wa Taqiyah, wa Sofiyah, wa Lazadiyah, wa Tokopedia, wa Jihadiyah. Halo. Kalau ngikutin keinginan kira-kira ada cukupnya nggak? Kalau mau ngikutin keinginan kita ada beresnya nggak? Berapapun gaji kita nggak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan kita. Makanya hidup kita banyak masalah. Coba tengok ke kanan semuanya. Sekarang tengok ke kiri. Kiri kanan Bapak Ibu adalah orang-orang bermasalah. Halo. Ustaz kebetulan di rumah ada klinik dokter cinta, yang konsultasi macam-macam. Ada yang pejabat, ada yang jenderal, ada yang pengusaha, ada yang artis. Datang ke Ustaz mau apa? Mau curhat. Kalau mau tahu ya, rata-rata orang kaya itu stres. Ulangi, rata-rata orang kaya itu. Kalau yang miskin gimana Ustaz? Yang miskin itu biasa stres. Ini tidak stres. Iya. Tapi saya akan kasih 3 tips cara hidup bahagia. Yang pertama adalah material happiness. Yang kedua social happiness. Yang ketiga spiritual happiness. Yang pertama material happiness, bahagia dengan materi. Apakah duit itu bisa bikin bahagia? Bisa. Inilah yang berdalil ad-dunya bin-duit wa ma-duit sakit wa bin-duit kecil di pulus-pulus mati pulus mampus. Halo. Ada seorang psikolog dari Amerika namanya Elizabeth Dance. Dia membuat sebuah buku namanya The Happy Money, bahagia dengan uang. Bahagia dengan
waktu. Banyak orang yang banyak duit tapi nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat me time, nggak ada waktu buat suami, nggak ada waktu buat anak, nggak ada waktu buat main, nggak ada waktu buat kumpul sama sahabat. Maka orang ini tidak akan pernah bahagia karena hidupnya habis, nggak ada waktu buat kebersamaan. Yang kedua, by experience, kita duit itu bisa bikin bahagia kalau kita banyak piknik, banyak jalan-jalan. Nikmatin dari perjalanan rumah ke perusahaan ini, ya hitung jalan-jalan. Kali-kali ya gua ajak pulang piknik kumpul. Ya. Yang ketiga apa Ustaz? Giving and more. Giving and more. Makin kita banyak memberi, makin kita banyak berbagi, makin kita banyak manfaat buat orang lain, peduli sama orang lain, maka sebenarnya kita sedang memberi kebahagiaan. Dan ini diteliti oleh seorang profesor. Ketika kita bersedekah, itu akan mengeluarkan hormon eksosin dan dopamin. Itu hormon kebahagiaan yang bertahan selama 1 minggu. Artinya, ketika seseorang banyak menolong orang, banyak berbagi, peduli kepada sesama, sebenarnya dia sedang memberi kebahagiaan dirinya sendiri. Halo? Halo? Yang kedua, social happiness. Apa? Social happiness. Dan ini diteliti di Harvard University. Penelitian terpanjang sampai 75 tahun. Dari 1000 mahasiswi diteliti, setelah 75 tahun kurang dari 80 orang itu ternyata masih hidup. Sisanya 900 lebih itu sudah meninggal dunia. Hasil penelitiannya, kenapa yang 80 orang ini hidup usianya panjang di atas 90 tahun? Ternyata dia punya kepekaan sosial, peduli kepada orang lain, gak pernah punya musuh, gak pernah punya dendam, gak cepat kesinggungan, iri, dengki, amarah, sakit hati. Maka musok ambekan manuk kulungan mah gancang mawon. Anu sok kapaseaan mah gancang mawon. Hari dan kasih. Biasanya kita berantem sama orang-orang dekat ya, teman kantor berantem, sama pimpinan berantem, sama tetangga berantem, sama teman berantem, suami istri berantem, sama anak berantem. Jarang-jarang kita berantem sama orang yang kita tidak kenal. Ya iyalah kan, mau jadi ketua UKAS ya. Halo? Sampai ada orang yang saking pendendamnya mau meninggal dunia. Bapak mau meninggal sebentar lagi. Anak-anak kumpul semua. Bapak mau wasiat. Permusuhan saya dengan tetangga lanjutkan oleh kalian. Halo? Di PTA Happy ini gak boleh ada saling musuhan, gak boleh ada saling bullying, gak boleh ada saling menghina. Semua di antara kita adalah saudara. Setuju? Bangun kebersamaan, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk bergerak bersama-sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Berjamaah, bersama-sama, membangun komitmen. Inilah orang-orang yang panjang umurnya. Dia nggak punya musuh, nggak punya dendam, nggak punya sakit hati. Musuh kita cuma satu, setan aja. Semuanya saudara kita, semuanya sahabat kita. Setuju? Yang ketiga nih, spiritual happiness. Spiritual bahagia karena spiritual. Hari ini yang bahagia bukan hanya kita, saudara-saudara kita semuanya di sini, pimpinan kita semuanya bahagia. Bisa buka bersama, bahagia nggak? Itu namanya spiritual happiness. Bisa sholat, bahagia nggak? Bisa puasa, bahagia nggak? Bisa ibadah, bahagia nggak? Ada kebahagiaan dalam hidup kita, social happiness, material happiness, spiritual happiness.
3 kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku tanya tawadu pokoknya kona pokoknya Ustaz warok. Apa Ustaz warok? Jauhi yang haram. Mau nggak berkah? Mau nggak berkah? Islam mengajarkan kita kejujuran. Kita diajarkan halal har. Semua agama mengajarkan yang sama. Betul nggak ya? Mengajarkan cinta, kasih sayang, kejujuran, kedamaian, peduli kepada sesama, sama semuanya. Dalam Islam kita diajarkan warok. Apa warok? Warok itu melepaskan diri dari yang haram. Jangan sekali-kali kita berbuat licik. Jangan sekali-kali kita tidak amanah. Jangan sekali-kali kita tidak jujur. Kalau kita mau hidup berkah, kerjalah di PT AHEM ini dengan jujur dan amanah. Buat apa kita makan yang haram dari negeri? Udah makan kecil haram, mending badan halal. Benar tak? Oh, bang haram belum mana? Setuju? Buat apa yang kecil haram, lebih baik yang besar halal. Kasih anak istri kita makanan yang halalan. Ianya adalah yakin. Apa? Ulangi ianya apa? Yakin, nggak boleh ragu ibadah, doa, puasa, apapun yang kita lakukan harus penuh dengan keyakinan. Bagaimana cara kita istiqomah Ustaz? Cara kita istiqomah, saya kasih rumus mau makan. Tahu tempe, telur, teri, susu. Ulangi apa? Apa Ustaz tahunya? Banyak pengetahuan, banyak baca, banyak belajar, banyak kumpul dengan orang-orang soleh, banyak mencari ilmu apapun kita gali. Jangan kalah sama Samsung. Samsung aja udah S2 belum, masa kita S1 aja kagak? Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, tempe. Temperatur imannya dijaga. Iman itu kadang naik, kadang cuma banyak. Daripada jaga imannya. Tahu, tempe, telur. Apa Ustaz telur? Toleransi. Iya kan toleransi? Oh toleransi. Ya tahu, tempe, telur. Yang ada telur nggak? Bukan toler. Apa telur? Toleransi. Peduli kepada sesama. Hargai orang lain. Betul? Walaupun berbeda, bersuku, beragama, apalagi kita Indonesia, Bhinneka Tunggal, berabad-abad Indonesia menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu contoh negeri yang paling aman di dunia adalah Indonesia, karena kita menjaga kebersamaan dan kita bangun cinta di antara kita. Masya tahu, tempe, telur, teri. Apa Ustaz teri? Terima apa adanya. Apa teri? Orang kencang apa teri? Hidup itu jalani, nikmati, syukuri. Syukuri apa yang ada, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tahu, tempe, telur, teri, susu. Susun agenda kita ke depan. Ke depan perusahaan ini harus konsisten di tengah krisis global dunia. Insya Allah PT AHEM akan bertahan dan terus berjaya. Kita menyusun agenda ke depan, tetap semangat bekerja, ikhlas karena Allah, lakukan yang terbaik. Insya Allah PT AHEM terus berjaya. Karyawannya semuanya sejahtera. THR-nya apa jadi gaji dulu 14-15. Amin ya Allah ya Tuhan. Oke, tangan kanannya ke atas. Tangan kanan ke atas. Sekarang
budak teman Pak. Budaknya nah ya budak sambil tepuk-tepuk ya, ikuti kata-kata saya. Assalamualaikum yang kenceng. Assalamualaikum sahabat, terima kasih. Hari ini bukan kebetulan Tuhan mempertemukan kita di sini. Semoga pertemuan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Sahabat, saya doakan engkau sukses, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, rizkinya melimpah, anaknya soleh-solehah, istrinya solehah, suaminya soleh, rizkinya lancar, penyakitnya sembuh, hajatnya dikabulkan. Yang kiri sekarang kiri, benar kiri, kiri Pak. Bapak kedengar nggak Pak? Nggak kedengar ya? Kiri Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Aku juga bahagia bersahabat denganmu. Kamu yang sukses ya, rajin ibadah, jangan main HP mulu, jangan main game mulu, jangan COD mulu, jangan banyak hutang, hidupnya yang benar, jangan bergadang, jangan telat mulu, harus tepat waktu. Sahabat, maafin saya ya kalau saya ada kesalahan, ada dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga engkau memaafkan kesalahanku. Yang kanan lagi. Sahabat, tepuk satu sih. Sahabat, hari ini tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada unek-unek, semuanya ikhlas, semuanya bebas, semuanya saya maafkan. Sebaliknya kau maafkan semua kesalahanku. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salaman kiri kanan. Salam. Teteh. Yang punya HP nyalain lagi Pak.
Kayaknya cewek yang banyak, ibu. Monggo. Ada pertanyaan untuk Ustadz Dr. Cinta? Bebas, masalah bebas. Siapa angkat tangan? Satu dua pertanyaan aja. Habis itu kita akan dengan doa sebelum kita berbuka. Silakan, silakan. Enggak. Ada mau enggak? Kalau bapak, masalahnya umum bebas, nggak hanya masalah percintaan, masalah fikih boleh, masalah akidah boleh, masalah gaji nggak boleh. Ya, silakan. Boleh, boleh, masalah umum boleh. Ustaz, saya bertanya Ustaz, kalau ada yang lagi ya? Saya ingin pertanyaan tapi mewakili semuanya ini. Gimana caranya Ustaz? Kita tuh kan suka iri ya melihat teman kita tiba-tiba punya ini, punya itu, sementara kita belum punya gitu. Dalam hati kita sebenarnya kan bersyukur, tapi dalam hati juga kenapa gue nggak punya ya? Dia punya, gue nggak punya ya? Itu gimana? Sering terjadi gitu Ustaz. Dalam hal duniawi ataupun dalam hal yang sifatnya misalnya pacar atau istri atau anak itu Ustaz. Ya. Makanya ada rukun iman yang keenam, namanya percaya dengan Allah, dan semuanya sudah ditentukan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Bahkan orang mukmin itu kalau bermasalah dengan orang itu dikirim oleh Allah. Masalah dengan tetangga itu dikirim oleh Allah. Rizki yang ngatur Allah, bukan manusia. Asbab ikhtiarnya manusia, yang mengatur segalanya adalah Tuhan. Halo? Halo? Makanya hidup kita jangan memaksakan diri. Kalau terlalu memaksakan diri, hidupnya jadi iri, dengki, dan putus asa. Kenapa terjadi putus asa? Ketika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau bukan takdir, nggak bisa dipaksakan. Jangan berandai-andai. Burung akan berjodoh dengan ikan. Ikan hidupnya di air, burung hidupnya di udara. Kalau burung ke air, dia mati tenggelam. Kalau ikan ke daratan, dia mati terkapar. Mungkin mereka saling mencintai, tapi mereka tidak akan pernah saling memiliki. Ya. Artinya segala sesuatu tidak ada takaran takdirnya. Dan orang yang ridho, orang yang tawakal, orang yang qanaah, dia terima apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Setiap orang takaran rezekinya berbeda. Kalau orang punya sifat iri dan dengki, berarti dia sudah mengatur Tuhannya. Dan itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaannya Allah yang mengatur rezeki setiap hamba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, Ustaz, terima kasih. Oh, ada satu. Maka, silakan. Angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Jabon dari Majelis Al Hasanah, mau tanya dong Pak Ustadz. Sekarang kan musimnya bukber ya Pak Ustadz ya. Iya. Terus ada maghrib nih, kita harus makan dulu atau sholat dulu? Pertanyaannya, mending sholat ingat makan, mending makan ingat sholat. Yang pertama, dahulukan berbuka puasa. Ulangi, dahulukan berbuka. Kalau sudah datang azan, maka sunnahnya dahulukan buka, akhirkan sahur. Kalau sahur harus diakhirkan, kalau buka harus didahulukan. Jadi kalau datang azan, buka dulu, minum dulu, batalin dulu, minimal perutnya sudah terisi, baru kemudian sholat. Kalau makan itu waktunya lama, khawatir maghribnya habis, apalagi yang makannya kayak mesin pisau, lama agak nanti. Nah, lebih utama sudah membatal
Tapi sunnahnya dahulukan dulu buka puasa sebelum sholat maghrib. Oke. Puasnya? Enggak. Cukup nggak? Cukup. Cukup. Ada lagi nggak? Sebelum kita mulai untuk masuk ke azan maghrib soalnya. Oh itu ada. Oh silakan. Silakan. Kita mau ngegaruk kepala. Ada lagi nggak? Ada. Ada. Oh, ada. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Putri. Saya ingin bertanya. Kan ada istilah kalau kesabaran itu tidak ada batasnya. Sedangkan bulan suci Ramadan ini kan kita harus sabar ya. Dan pekerjaan itu kita bekerja itu termasuk mendapatkan pahala. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika kita selama bekerja, tapi pekerjaan kita itu malah membuat kita sering merasa marah, apakah itu termasuk pahala ataukah dosa? Terima kasih. Ya, betul. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Ya, kenapa pahalanya? Karena orang yang sabar itu pahalanya surga, bukan kipas angin, bukan setrikaan. Itu namanya door prize. Karena pahalanya surga, maka sabar itu tidak ada batasnya. Dalam ketaatan, diuji dengan masalah, ya, sabar di dalam ibadah, harus sabar. Kalau lagi puasa, Ustaz batal nggak puasanya kalau kita marah-marah? Puasanya tidak batal. Karena yang batal itu makan, minum, berhubungan suami istri. Jadi Ustaz kalau saya ngegibah, puasanya nggak batal? Enggak. Kalau saya berbohong, puasanya nggak batal? Enggak. Kalau saya marah-marah, puasanya nggak batal? Enggak. Hanya saja nilai pahalanya sia-sia. Pahalanya habis dengan marah kita. Pahalanya habis dengan dosa kita. Makanya ada orang yang puasa tapi nggak dapat pahala, adalah orang yang puasa nggak bisa menahan amarah. Jadi teteh al-bughdu minasyaitan, marah itu datangnya dari setan. Belajar untuk berlapang dada. Min satu Pak. Ini akal-akalan di sini. Ini virtual, azan virtual. Saya cukup ya. Baik Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan untuk Ustaz Dr. Cinta. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari beliau ini. Ternyata sesuatu hal itu butuh perjuangan juga. Tidak panjang lebar untuk yang terakhir kalinya sebelum azan maghrib sekitar 4 menit lagi akan disampaikan, mohon kepada beliaunya Pak Kiai Haji Acep Dahlan untuk membacakan doa sebelum kita akan berbuka. Kepada beliau kami persilakan Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
begitu fil awwalina wal akhirin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.